Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Narasi Budaya tentunya. Nah, buat sobat narasi nih yang ingin tahu lebih banyak tentang apa sih narasi budaya itu, jangan lupa kunjungin dan jangan lupa untuk ikutin akun Instagram di @narasibudaya agar kalian bisa lebih tahu banyak tentang informasi-informasi yang disediakan oleh Narasi Budaya. Nah, sobat narasi, episode podcast kali ini sedikit berbeda ya dari episode podcast sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas atau mengulik lebih dalam tentang penulisnya atau pengalaman pribadi seorang penulis. Nah, kali ini Narasi Budaya akan mengulas produknya atau karya sastra dari seorang penulis cerpen yang bernama Cica Ninda Dika Maharani SPD. Nah, seperti gelar yang sudah tersematkan di nama beliau ini bukan hanya seorang penulis ya sobat narasi, tapi juga seorang pengajar. Jadi Mbak Maharani ini telah menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas gitu ya di daerah Semarang pada tahun 17 Agustus 1998 yang lalu. Nah, beliau ini sejak dari bangku sekolah dia sudah sangat menyukai dunia literasi sobat narasi. Rasa cintanya beliau terhadap dunia literasi itu membuat beliau rajin untuk menuangkan gagasan-gagasannya dalam sebuah karya seperti cerpen dan puisi. Nah, bagi beliau menulis itu dapat menghilangkan rasa penat dan bisa jadi obat stres yang paling mujarab katanya. Oke, langsung saja sobat narasi. Nah, kali ini aku bakal mengulik atau mengulas salah satu cerpen karya beliau yang bertajuk Aku Bukan Ratumu. Dari judulnya aja sih kayaknya cerita ini tuh bakal nyesek gitu ya sobat narasi. Nah, jadi cerpen ini tuh membahas soal hubungan tanpa status gitu. Dan tokoh utama pada cerpen ini itu ada Devano, seorang laki-laki berusia 24 tahun dan perempuan bernama Kara yang memiliki usia ya kurang lebih sama lah seperti si Devano ini. Nah, Devano ini memiliki profesi sebagai vokalis band indie di salah satu kota Magelang, dan si Kara ini dia berprofesi sebagai penyiar radio di salah satu kota Magelang juga. Nah, kalau dilihat dari isi cerpennya gitu ya sobat narasi, latar belakang cerpen ini tuh kayaknya di Magelang ya. Soalnya si Devano ini seorang vokalis band di Magelang dan si Kara seorang penyiar radio di daerah Magelang juga. Nah, oke lanjut. Cerpen Aku Bukan Ratumu ini tuh menceritakan tokoh Devano dan Kara yang memiliki sebuah hubungan tanpa status. Nah, pada suatu ketika nih, si Kara yang biasanya gak bisa nemenin Devano buat perform, akhirnya dia bisa tiba-tiba datang ke sebuah kafe untuk sekadar melihat si Devano ini perform tanpa sepengetahuan si Devano. Nah, sampai pada di akhir perform nih, si Devano tuh mata Devano itu tertuju pada satu perempuan yang sedang duduk di bangku paling belakang, yaitu si Devano melihat si Kara yang lagi duduk sambil menikmati matcha latte-nya. Nah, singkat cerita nih, si Devano ini langsung menghampiri duduk bareng si Kara, dan terkesan si Devano ini kayak buru-buru gitu buat antar si Kara ini pulang. Entah kenapa di cerpen ini tidak diceritakan. Nah, padahal si Kara ini tuh masih pengen gitu ngobrol berdua di kafe sama si Devano sambil menikmati malam bareng gitu. Malam bareng di kafe ya maksudnya sobat narasi. Nah, sesampainya di depan rumah si Kara ini tuh nggak langsung turun dari mobil. Dia justru masih stay di tempat dia duduk dan berusaha ngomong, memastikan sebenarnya hubungan kita tuh apa sih, kayak gitu-gitu. Nah, ya namanya juga laki-laki ya sobat narasi, si Devano ini dengan entengnya bilang apa
apa sih arti status dalam sebuah hubungan, Kara? Dan bayangin aja sobat narasi, si Devano ini ngomong kayak gitu, meyakinkan Kara dengan kata-kata seperti itu sambil berusaha menarik pipi si Kara untuk biar si Kara ini bisa ngelihat mata si Devano. Hati perempuan mana sih yang diperlakuin kayak gitu gak luluh? Nah, sama di cerpen ini, si Kara ini dengan mudahnya luluh dengan sikap dan perkataan si Devano. Oke, lanjut. Hari-hari mereka lalui bersama-sama sampai pada suatu ketika si Kara ini dengan hati bunga meluncur ke apartemen si Devano. Nah, sampainya di depan apartemen, si Kara ini langsung membuka pintu apartemen yang emang gak dikunci sama si Devano. Dan betapa terkejutnya si Kara dong waktu tahu ada perempuan lain yang lagi masak gitu di apartemen si Devano dengan menggunakan baju piyama tipis dengan rambut acak-acakan ala orang bangun tidur kayak gitu. OMG. Langsung dong si Kara ini nanya, kamu siapa? Nah, ditambah ternyata perempuan yang sedang memasak itu tahu kalau perempuan ini namanya Kara, padahal si Kara ini belum memperkenalkan dirinya. Sobat narasi pasti bingung. Oke, tenang, sabar. Nah, perempuan ini namanya Cindy, sobat narasi. Dan ternyata perempuan ini dia itu adalah ceweknya si Devano sejak 3 tahun yang lalu. Kalian udah kebayang belum sih ada cewek di apartemen si Devano? Dia cuma menggunakan baju piyama tipis dan rambut yang acak-acakan ala bangun tidur kayak gitu. Wow. Oke, tenang dulu. Nah, si Cindy ini akhirnya dia cerita ke si Kara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan wow, betapa terkejutnya si Kara lagi bahwa si Cindy ini bilang kalau si Cindy ini sebenarnya tahu kalau si Devano itu mencintai si Kara, namun si Cindy ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Ya karena si Cindy ini sudah tidak mempunyai masa depan lagi. Masa depan si Cindy ini sudah dirusak oleh si Devano. Sebagai tokoh Kara udah pasti merasain sakit atau patah yang luar biasa. Tapi untungnya si Kara ini juga paham dan justru dia tidak tega dengan si Cindy karena si Cindy ini udah berasa tidak memiliki harapan apa-apa, dan sedangkan si Kara ini masih memiliki masa depan yang panjang dan masih bisa memilih mau lanjut atau mau udah pergi aja gitu. Nah, akhirnya si Kara ini paham betul harus berbuat apa, bersikap kayak gimana, dan satu-satunya jalan yang terbaik buat si Kara yaitu pergi dan berusaha membuang semua memori bersama si Devano demi menyelamatkan hatinya gitu. Ini sih yang menurut aku langkah yang tepat ya sobat narasi buat si Kara ini. Nah, oke, cukup gregetan ternyata ya sobat narasi, tapi alur cerita dalam cerpen ini tuh menurut aku masih relatif ringan, jadi cocok buat sobat narasi yang menyukai genre-genre cerpen yang seperti ini. Dan sobat narasi bisa langsung kunjungin website Narasi Budaya di narasibudaya.com. Di sana ada beberapa cerpen-cerpen lainnya karya Kak Maharani, jadi bisa langsung aja cek ya teman-teman. Oke, sekian podcast kita hari ini. Tunggu episode podcast lainnya di hari-hari selanjutnya. Dan jangan lupa untuk support terus channel Narasi Budaya ini untuk terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi penting dan menarik buat sobat narasi semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.